Selamat sore Mas. Sore Mas. Perkenalkan saya Eduardo Suhaji Mauledi dari mahasiswa Mercu Buana Kampus 3 yang ingin melakukan konseling kepada Masnya yang bertujuan untuk pengambilan nilai intervensi dasar praktikum. Sebelumnya tadi perjalanannya dari rumah ke sini gimana Mas? Lumayan panas sih Mas, karena Jogja belum hujan-hujan Mas sampai hari ini itu kayak gitu. Mungkin bisa diperkenalkan Mas siapa namanya? Oke Mas, perkenalkan nama saya Safrian Bawilu Mas, biasa dipanggil Rian. Ya, itu. Umur saya 19 tahun itu. Saya asli Jogja. Ya, Jogja. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan ya Mas terkait struktur konseling kita. Nanti di sini saya akan mengeksplorasi sebuah pertanyaan kepada Mas Rian dan saya meminta Mas Rian untuk bersedia menjawabnya. Dan mungkin waktu konseling ini berkisaran 30 sampai 60 menit ya Mas. Nah, sebelumnya di sini saya menjelaskan untuk kode etiknya itu bersifat rahasia. Nanti jawaban dan data-data Mas Rian itu saya simpan secara pribadi. Tapi nanti jika ada sedikit informasi yang membahayakan akan saya sampaikan kepada ibu dosen saya atau supervisor. Begitu Mas. Nah, sebelumnya saya di sini izin untuk melakukan perekaman dan serta mencatat ya Mas terkait hal yang penting. Nah, mungkin sampai di sini mungkin ada yang ingin Mas Rian tanyakan. Kebetulan tidak ada Mas. Kalau tidak ada, mungkin capaian apa yang ingin Mas Rian tuju setelah konseling ini? Tujuan saya sih yang jelas ingin menjadi lebih baik dari yang sebelumnya Mas. Oke, jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa mulai dijelaskan permasalahan Mas Rian apa? Oke Mas, permasalahan saya itu yang pertama, saya itu sering terlambat dalam berbagai hal, dalam berbagai urusan. Saya itu lebih sering terlambat karena entah karena apa ya Mas ya. Saya itu selalu menyepelekan hal-hal kecil Mas, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Saya selalu menyepelekan hal itu. Hingga akhirnya ketika ada urusan yang sangat penting pun saya juga mau nggak mau saya terlambat Mas, karena waktu sudah mepet juga dan saya tidak bisa mengantisipasi itu seperti itu. Mungkin untuk keterlambatannya sendiri ya Mas, itu terkait akademik atau non akademik Mas? Kalau biasanya sih macam-macam sih Mas. Kadang akademik waktu saya berkuliah itu juga terlambat. Kadang waktu acara bermain dengan teman biasa juga saya terlambat seperti itu. Tapi di dalam keluarga apakah juga Mas Rian melakukan keterlambatan? Kalau di dalam keluarga sendiri saya lebih jarang terlambat sih Mas. Karena kebetulan saya tinggal dengan keluarga, jadi untuk keterlambatan sendiri saya lebih bisa dicontoh di bidang keluarga. Mungkin kalau misalnya di kampus itu Mas Rian merasa terlambat, apakah keterlambatan itu mengganggu aktivitas Mas Rian selama perkuliahan atau di luar perkuliahan? Yang pertama sangat mengganggu sih Mas kalau di bidang perkuliahan, karena yang pertama nggak enak sama ibu dosen yang sudah mempersiapkan waktunya, dan yang kedua kan biasanya ke kampus ada janjian sama temen gitu ya. Dan itu ketika teman sudah sampai saya masih di jalan itu, saya merasa seperti terburu-buru, tergesa-gesa seperti itu. Makanya saya sekarang datang ke Anda sebagai pembimbing saya untuk mengubah kebiasaan saya itu. Mungkin bisa dijelaskan Mas, kebiasaan terlambat itu muncul sejak kapan? Kalau kebiasaan terlambat sendiri munculnya mungkin bisa dibilang sejak saya sekolah ya, sejak saya SMP mungkin. Saya sudah mulai menyepelekan hal-hal kecil sampai hal besar, sehingga saya sampai sekarang pun saya lebih sering untuk menyepelekan hal-hal tersebut seperti itu. Oke Mas Rian, selanjutnya kira-kira faktor apa ya Mas yang membuat Mas Rian itu dari SMP sampai perkuliahan saat ini bisa masih terbawa gitu loh Mas, hal keterlambatan itu? Kalau faktor biasanya sih Mas yang saya temui itu seperti faktor dari lingkungan Mas, dari teman. Jadi kadang itu teman itu berpengaruh sekali Mas. Kadang banyak yang mencontohkan seperti itu hingga dia menyepelekan dan saya juga ikut menyepelekan. Jadi intinya saya dengan teman yang lain pun, teman yang lebih on time daripada saya juga ikut melakukan kelambatan itu Mas.
Berarti itu hal terlambat itu dari lingkungan luar kampus ya? Bisa dibilang seperti itu Mas. Dari awalnya dari saya kecil SMP itu saya juga sering untuk terlambat, dengan teman-teman juga lebih sering terlambat seperti itu. Setelah hal tersebut, apakah Mas Rian merasa kecewa tidak atas apa yang Mas Rian lakukan? Saya merasa kecewa sih Mas, karena saya merasa nggak enak Mas sama teman-teman saya, apalagi teman-teman saya yang baru, dia merasakan hal-hal yang menurut saya tidak pantas didapatkan karena mereka sudah lebih rajin dan on time, sedangkan saya masih terbawa oleh kebiasaan buruk saya yang dulu seperti itu. Oke Mas, selanjutnya tapi respon teman Mas Rian itu ketika Mas Rian terlambat janjian dengan teman, bagaimana Mas responnya? Responnya sih Mas berbeda-beda ya Mas. Kadang ada temen yang cuek, ada temen yang dia langsung berbeda dari segi mimik wajahnya Mas. Terus ada yang tiba-tiba dia menjauhi saya seperti itu. Jadi sangat berpengaruh Mas pada kehidupan saya. Terus setelah teman-teman Mas Rian melakukan hal tersebut, apa perasaannya Mas Rian yang saat itu rasakan? Perasaan saya lebih ke emosi ada Mas, terus saya ada sedih juga, saya ada perasaan untuk ingin merubah. Berarti emosinya lebih ke sedih ya Mas Rian ya? Ya, lebih banyak kesedihan. Oke, selanjutnya setelah melakukan hal itu, apakah yang Mas Rian pikirkan? Kalau saya Mas, yang saya pikirkan tuh saya ingin berusaha merubah sih Mas. Mulai dari sekarang dan selanjutnya saya ingin berusaha merubah. Mungkin cara perubahannya sudah dilakukan, pengelolaan seperti apa mungkin Mas? Mungkin saya lebih ke memanage waktu Mas. Jadi mencoba untuk memilah-milah antara kepentingan yang harus dilakukan sekarang dan nanti. Seperti itu. Oke Mas, selanjutnya ketika Mas Rian merasa terlambat ya Mas ya, apakah orang tua juga tidak di dalam keluarga tadi kan tidak ada keterlambatan karena mengontrol, tapi ketika Mas Rian ingin berangkat kuliah misalnya terlambat, apakah ada faktor dorongan dari orang tua untuk membantu membangunkan atau mengingatkan? Sebenarnya ada sih, cuma kadang saya sendiri merasa tidak mau, dan ketika diingatkan untuk lebih rajin seperti itu, saya merasa kayak nanti aja seperti itu, kayak bukan saya banget gitu Ya. Oke, tadi Mas Rian sempat bilang ada kata rajin. Menurut Mas Rian, apakah hal terlambat itu termasuk kategori rajin atau tidak Mas? tidak rajin. Bukan, maksudnya apa yang Mas Rian lakukan, apakah itu masuk di dalam kategori bisa dibilang rajin hanya karena terlambat itu? Mungkin macam-macam sih ya Mas pemikiran orang lain. Kalau saya sendiri ketika mengalami kejadian tersebut, saya merasa bahwa saya itu bisa sebenarnya, tapi itu kenapa saya lebih mengutamakan egois saya sehingga saya terlambat dalam melakukan berbagai hal seperti itu. Oke Mas, gitu ya. Kalau untuk saat ini, tapi perasaan Mas Rian seperti apa? Menggambarkan yang seperti apa Mas perasaannya? Perasaan yang saya gambarkan sih Mas, saya lebih ingin mendobrak diri saya untuk segera menyelesaikan masalah ini Mas, karena banyak sekali dampak buruk yang saya rasakan karena masalah tersebut. Ya. Kalau dari dampak buruk sendiri Mas, mungkin bisa dijelaskan dampak buruknya itu di dalam akademik atau non akademik Mas? Dampak buruk mungkin lebih banyak di akademik sih Mas, jatuhnya nanti dinilai sikap saya ketika saya berkuliah dan saya masih melakukan kebiasaan tersebut sehingga saya mendapatkan nilai. Tapi hal itu merasa terganggu gak Mas di dalam, misalnya Mas Rian sudah masuk kelas tapi Mas Rian terlambat, apakah hal itu mengganggu di dalam pikiran Mas Rian? Sebenarnya tidak terlalu mengganggu sih Mas. Kalau saya lebih berpikir ke lingkungan saya. Saya takut merasa lingkungan saya tidak nyaman dan tidak dengan belakang saya seperti itu. Oke Mas Rian. Baik Mas, mungkin
dari yang sudah Mas Rian ceritakan dan beri informasi jawaban kepada saya, di sini saya sedikit menyimpulkan ya Mas Rian di sini utamanya manajemen waktu, karena sering mengalami keterlambatan itu yang disebabkan karena faktor lingkungan lama, lingkungan luar, dan akhirnya Mas Rian ketika masuk kuliah Mas Rian tidak bisa mengadaptasi dengan baik, lalu Mas Rian akhirnya juga terbawa lah istilahnya dari waktu lama ke lingkungan baru sekarang. Tapi ya apa yang Mas Rian lakukan sekarang itu menurut saya sudah bagus, sudah mau berusaha ya Mas. Di sini saya juga pernah Mas, saya juga pernah mengalami keterlambatan seperti itu, tapi ya yang Mas Rian lakukan saat ini sudah bagus, bisa ditingkatkan. Mungkin dari saya bisa memberi support kepada Mas Rian, rasa semangat dan rasa empati saya kepada Mas Rian semoga bisa tersampaikan di sesi pertama ini. Seperti itu ya Mas Rian. Mungkin untuk di sesi pertama kita kali ini bisa saya cukupkan ya Mas Rian. Saya berterima kasih atas informasi yang sudah Mas Rian berikan kepada saya. Terkait sesi kedua nanti jika ada saya akan infokan via WhatsApp kepada Mas Rian untuk hari dan waktunya kapan. Jadi ya Mas Rian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas informasi dan jawabannya Mas Rian. Sore Mas. Ya.